Orang benar bisa jatuh tapi tidak tinggal dalam kejatuhan. Ada lagi orang yang bilang gini, masa orang benar gak bisa jatuh dalam dosa? Dengar. Orang benar bisa jatuh tapi tidak tinggal dalam kejatuhan. Anda main-main dengan dosa, Anda tinggal dalam kejatuhan. Amsal 24 ayat 16 berkata, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Dengar, Anda jatuh itu beda dengan pilihan untuk hidup dalam dosa. Semua orang bisa jatuh. Makanya firman Tuhan berkata, hati-hatilah jangan ada seorang pun yang menganggap dirinya kuat. Beware. Jauhi medan dosa. Kalau Anda tahu Anda lemah, jangan cari gara-gara, gitu kan? Anda kesepian, Anda pergi dugem. That's the wrong place to go. Raja Daud dikatakan seorang yang berkenan di hati Tuhan. Kenapa? Mari kita belajar. Kisah 113 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Kenapa Daud jadi orang yang berkenan di hati Tuhan? Karena dia taat. Lalu, mari kita lihat 1 Raja-Raja 15 ayat 5. Karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya kepadanya seumur hidupnya. Wow, the man who follow order. Kecuali dalam perkara Uria, orang Het itu. Ketika dia lengah, dia jatuh dalam dosa. Dia mengambil dan meniduri istri Uria, Batsheba. Dan dia akhirnya harus bayar harga mahal. Tapi Daud bukanlah orang yang doyan hidup dalam dosa. Dia bangkit. Dia minta ampun. Kalau kita baca firman Tuhan, betapa dia bertobat sungguh-sungguh. Dan Tuhan memulihkan. Sehingga anaknya dari Batsheba, Raja Salomo yang menggantikan dia. Tuhan bukanlah Tuhan yang tidak pemurah. Tuhan ampuni kita. Tapi kita harus belajar menghargai kasih karunia. Mari bertobatlah dari kefasikanmu. Jangan hidup jadi orang fasik. Tinggalkan kehidupan dosa. Yesaya 55 ayat 7 berkata, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Amin. Masih ada gak pengampunan buat orang fasik? Masih ada. Tapi apa yang harus kita lakukan? Keluar dari hidup dosa. Kembali kepada Allah. Katakan sama-sama, aku harus keluar dari hidup dosa. Aku harus kembali kepada Allah.